lagi aktivitas biasa gitu, terus tiba-tiba ada keringat yang berlebih dari muka sampai netes, terus dari telapak tangan juga tiba-tiba netes. Tidak ada penyebab yang pastinya, apakah habis olahraga atau dari cuaca panas. Nah, itulah yang disebut dengan hiperhidrosis. Jadi bukan paru-paru basah ya. Ya memang semakin banyak berkeringat, risiko infeksinya semakin besar di permukaan kulit. Yang paling berpengaruh itu faktor stres. Dan satu lagi ya memang kelenjar keringatnya itu mengeluarkan keringat yang berlebih. Kalau kelenjarnya yang mengeluarkan keringat berlebih, ada satu penata laksanaan yang lagi hype ya sekarang ini kan suntik botox tuh. Bisa di keriput di muka. Nah, ini bisa juga di kelenjar keringat untuk menekan produksi keringatnya. Selamat pagi dan semangat pagi. Ketemu lagi di Ngopi Asik bersama dengan Rumah Sakit Premier. Ngopi Asik berarti ngobrol pagi yang seru-seru. Kalau misalnya setelah selesai olahraga, berkeringat, itu ternyata adalah kondisi yang normal. Tapi mungkin pernah gak sih sahabat Ngopi Asik ngelihat sahabatnya yang diem tapi keringatnya berlebih? Ada istilahnya, namanya adalah hiperhidrosis. Nah, kalau yang urusan kayak gini saya pasti gak paham. Karena langsung ada narasumber yang akan menjelaskan secara lengkap. Beliau adalah Dr. Aditya Ginting, spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskular. Selamat pagi, Dok. Halo, pagi. Pulang olahraga? Belum. Apa kabar, Dok? Kabar sehat. Sehat. Dan selalu semangat. Oke, selalu semangat harus. Harus ya. Dok, cerita dulu dong, kok namanya susah ya? Hiperhidrosis. Hiper berarti berlebihan. Hidrosisnya tapi gak paham. Apa sih, Dok? Jadi hiperhidrosis awal katanya memang dari dua kata ya, hiper dan hidrosis. Hiper yang seperti tadi sudah dibilang itu yang berlebihan, hidrosis itu keringat. Jadi keringat yang berlebihan. Keringat yang berlebihan yang tidak normal. Dikatakan tidak normal tuh maksudnya gimana, Dok? Iya, keringat berlebihan ini tidak berhubungan dengan cuaca panas ataupun tidak berhubungan sama kegiatan olahraga. Pokoknya basah aja keluar, terus dingin berkeringat. Itu maksudnya hiperhidrosis. Betul, tidak ada pencetusnya seperti habis olahraga atau habis dari cuaca yang panas. Dok, ini kayak baru ya. Apa yang kayak dulu tuh waktu beberapa temen jalan gitu, terus ngelihat tangannya ini basah, nggak ada angin, nggak ada hujan, pokoknya mungkin lebih ke kondisi nggak nyaman, terus basah aja gitu. Terus habis itu bilang nggak apa-apa, ini tanda-tandanya paru-paru basah katanya gitu. Bener masalah nggak sih, Dok? Salah ya? Bisa dibilang begitu juga, tapi harus ada yang saya luruskan lah ya. Jadi kalau misalkan kita lagi aktivitas biasa gitu, terus tiba-tiba ada keringat yang berlebih dari muka sampai netes, terus dari telapak tangan juga tiba-tiba netes, dan tidak ada penyebab yang pastinya, apakah habis olahraga atau dari cuaca panas. Nah, itulah yang disebut dengan hiperhidrosis. Jadi bukan paru-paru basah ya. Jadi saya luruskan di sini. Iya, karena daripada salah ya kan, sahabat juga pasti tahu. Nah, penyakit ini dikatakan penyakit atau ini cuma simptom atau ini gejala atau apa sih, Dok? Karena ngelihat sih banyak hiperhidrosis itu cuman ya dianggap biasa. Apakah ini berbahaya? Oke, jadi saya kasih pengertian lah ya di sini ya. Jadi hiperhidrosis ini adalah gejala sebenarnya, gejala yang berkeringat banyak tanpa penyebab yang pasti. Dan itu juga dikatakan hiperhidrosis itu kalau sudah sampai mengganggu aktivitasnya orang itu, terus mengganggu psikisnya, sosialnya, sehingga dia nanti merasa keringatnya banyak di badan atau di ketiak atau di telapak tangan, terus dia merasa minder atau malu. Lebih ke kepercayaan diri ya, Dok? Iya, betul, kepercayaan diri. Gejalanya itu ketahuan mulai dari usia berapa? Apakah yang dokter Adi tanganin ini kan variatif ya? Pas perempuan apakah lebih banyak daripada laki-laki atau apa, bisa dilihat seperti itu atau sama aja? Tapi yang paling penting adalah
kapan ini mulai ketahuan? Biasanya apa pas pada saat remaja atau mungkin sudah adult atau yang gimana? Oke, kalau kita mengetahuinya dari awal ini, ya kalau dari anak-anak biasanya agak sulit kita deteksi dari awal ya. Biasanya ini munculnya pada saat dia sudah pubertas dan menjelang ke remaja. Karena di usia-usia itu kan, usia-usia pubertas dan remaja ini kan kegiatannya banyak, sehingga dia menyadari kalau kok keringat saya nggak aktivitas pun atau nggak bisa olahraga pun jadi banyak ya. Kenapa nih, ada apa? Nanti di situ dia baru ngomong ke orang tuanya. Nah baru dari situ mungkin kalau orang tuanya well educated langsung diperiksakan ke dokter. Ya, tapi nggak ada yang langsung tiba-tiba ke dokter karena hiperhidrosis, itu jarang sekali ya. Ya, karena ini mesti harus melihat dulu ya ketidaknyamanan ini sebulan, 2 bulan, loh bahkan setahun kita baru mengetahui sebagai orang tua atau temen kok banyak banget sih gitu. Nah dari gejala yang sudah ada, kita ngelihat simptom ini atau gejala ini kan sudah lama. Bahaya nggak sih sebenarnya dok entah ke organ tubuh, karena sesuatu yang berlebih ya. Kayak kita makan berlebihan aja kita nggak bisa gerak. Terus malas ngapain kan, mager gitu. Nah kalau ini yang berlebihan, apakah ada mengganggu organ tertentu atau apa? Oke. Hiperhidrosis ini balik lagi ya, ini adalah gejala yang sangat mengganggu yang dialami oleh orang itu. Jadi lebih ke arah subjektif sebenarnya. Tidak nyaman, terus merasa terganggu, merasa minder. Tapi kalau dari segi medisnya, ya memang semakin banyak berkeringat, risiko infeksinya semakin besar di permukaan kulit. Semakin banyak berkeringat malah justru infeksinya sedikit. Infeksinya bertambah, risikonya bertambah besar. Oh, itu yang bikin bahaya karena mungkin terlalu lembab ya dok ya? Betul. Oke. Terlalu lembab. Dan di samping itu juga ya masalah psikososial, masalah mental yang menyebabkan pasien atau orang itu jadi minder. Iya. Nah dok, ini kalau berlebihan gitu berarti ada satu organ tubuh, entahlah itu saraf atau apa yang kemudian ngasih tahu, oh ya waktunya keluar, atau itu tiba-tiba terjadi gitu. Oke, jadi secara medis atau pengetahuan ini hiperhidrosis golongannya ada 2. Jadi hiperhidrosis yang pertama ini adalah hiperhidrosis vokal primer. Apa tuh dok? Vokal primer itu bukan dari penyebab penyakit lain, misalkan apakah dia tiroid, apakah dia hipoglikemik, bukan dari situ. Jadi murni karena sarafnya ini mengirimkan sinyal yang berlebih ke kelenjar keringat, sehingga kelenjar keringatnya menghasilkan keringat yang berlebih. Jadi itu hiperhidrosis vokal primer. Oke. Dan yang satu lagi hiperhidrosis sekunder. Kalau hiperhidrosis sekunder lebih ini ringan ya? Enggak. Hiperhidrosis sama aja sih, cuman penyebabnya bisa diidentifikasi penyebabnya. Contohnya adalah dia diabetes. Yang sedang hipoglikemik. Berarti pasti lansia, umur yang sudah mulai organ-organnya sudah mulai turun ya dok ya, 80%, betul. 60%, oke. Betul. Apakah dia tiroid atau penyakit infeksi lain, atau bahkan penyakit infeksi TB juga bisa menyebabkan, TBC juga bisa menyebabkan hiperhidrosis. Padahal jauh ya hubungannya kan dok, kelenjar sama batuk sama yang gitu. Iya betul. Memang kalau penyakit infeksi ini dia bisa mengaktifkan saraf-saraf simpatis itu untuk bekerja lebih tinggi dari yang biasanya, tinggi dari normalnya ya. Sehingga kelenjar keringat pun berlebih. Nah kalau penyakitnya ini sudah ditangani, hiperhidrosisnya pun hilang. Oh, jadi sebenarnya core-nya dulu, baru akhirnya si keringat berlebih ini juga hilang. Iya, gitu betul. Kan. Nah dok, tapi kalau misalnya kita tahu bahwa kita hiperhidrosis dan yang saya catat tadi adalah ini malah justru membahayakan karena bisa virus jadi gampang nempel dan gitu ya dok ya. Nah apa yang harus disiapkan oleh si pasien kalau misalnya mengetahui beliau ini terkena hiperhidrosis? Oke, jadi yang perlu diketahui pasien yang pertama-tama ini adalah timbulnya kapan dan biasanya pencetus atau penyebabnya apa.
Dan kalau dari situ sudah bisa diidentifikasi, misalkan, oh kok saya pencetusnya nggak ada, tiba-tiba keringat berlebih ya, atau oh saya biasanya kalau makannya kurang, hipoglikemik, keringatnya berlebih. Nah ini yang harus disampaikan ke dokter. Ini udah kayak ngerasa lagi mau makan belum makan terus keringat dingin itu masuk nggak dok? Bisa jadi juga hipoglikemi. Asal dia berlebih. Kalau misalnya masih keringat dingin aja tapi nggak asal berlebih, betul. Ya oke. Asal berlebihan. Ya. Nah terus dok, si hipohidrosis tadi dokter sempat cerita bahwa kalau dia berlebih berarti dia harus segera ditanganin. Nah bentuk yang dilakukan seperti apa? Apakah terapi, apakah operasi, terus apa yang juga yang harus dipersiapkan sama pasien pada saat misalnya mau operasi ini apa aja? Oke. Hiperhidrosis ini bukan semata-mata harus dibedah, mesti dibedah itu enggak ya. Ada terapinya ya dok? Betul, jadi terapinya kalau masih awal-awal ya bisa pakai antiperspiran dulu. Antiperspiran itu ternyata bagus ya dok ya? Biasanya kan memang buat supaya nggak bau kan gitu. Iya. Oh ternyata itu mengurangi juga hiperhidrosis. Mengurangi hiperhidrosis di lokasi-lokasi yang dia rasa banyak keringatnya ya. Oke. Quite surprise. Oke. Tapi antiperspiran kalau di tangan kan nggak mungkin ya. Nah kalau antiperspirannya kalau di ketiak ya mungkin bisa ya. Betul. Tapi kalau di tangan kan nggak mungkin. Nah kalau di tangan gimana nih? Ya kalau di tangan ya antiperspiran nggak bisa dipakai. Harus kita kasih obat-obatan. Oh intake berarti harus minum? Iya obat minum. Obat minumnya golongan antidepresan, tapi antidepresan apa itu dok? Anti stres sih istilahnya. Berarti hubungannya ke sana ya sebenarnya. Oke. Ya stres-stresnya ini mesti ditekan dengan obat-obatan itu. Tapi jeleknya obat ini kalau antidepresan itu ada kontraindikasi. Betul, ada kontraindikasinya, merusak ke organ ginjal kan, semua obat-obatan kan diekspresi di organ ginjal dan hati ya. Terus kalau antidepresan ini juga kalau terlalu banyak bisa menimbulkan efek ketergantungan. Oh, iya, itu saya sering. Jadi sebenarnya dok kalau misalnya kita, ini pola hidup akhirnya ya. Kalau misalnya kita nggak terlalu stres juga, berarti kita bisa mengontrol hiperhidrosis kan? Bisa. Cara mencegahnya lah istilahnya. Selain itu apa lagi dok? Selain itu, apakah ada hubungannya dengan makanan, pola makan atau gaya hidup? Oke. Kalau makanan dan gaya hidup belum ada penelitian ya yang terbukti. Yang paling berpengaruh itu faktor stres. Oke. Dan satu lagi ya memang kelenjar keringatnya itu mengeluarkan keringat yang berlebih. Kalau kelenjarnya yang mengeluarkan keringat berlebih, ada satu penata laksanaan yang lagi hype ya sekarang ini kan suntik botox tuh. Oke. Bisa di keriput di muka. Nah ini bisa juga di kelenjar keringat untuk menekan produksi keringatnya. Itu dokter Aditya melakukan juga botox itu? Kalau suntik botox ini bukan bagian dari kompetensi saya ya. Tapi itu botox, bisa mengurangi ya? Bisa mengurangi, preventif, betul. Betul. Nah kalau rata-rata pasien itu sudah minum obat, sudah antiperspiran dan sudah suntik botox tidak juga mengatasi hiperhidrosisnya, barulah kita maju ke penata laksanaan pembedahan. Nah ini penting nih dok. Separah apa sih sampai harus dibedah? Apanya yang harus dibedah dok? Oke. Jadi balik lagi ya, hiperhidrosis tipenya yang mana nih? Kalau yang sekunder atau yang sekunder atau yang primer ya. Kalau sekunder ya penyakit-penyakitnya ditangani. Kalau primer ini memang di saraf simpatisnya. Itu artinya di mana dok? Saraf simpatis itu yang berjalan di vertebra, tulang belakang. Okay. Nanti dia bercabang-cabang kan, banyak sekali. Nah ada satu cabang yang memang mempersarafi simpatis. Simpatis itu biasanya lebih membuat kita aktif ya. Membuat kita lebih alert. Oke. Nah, ada satu cabang itu yang memang untuk mempersarafi, untuk
merangsang kelenjar keringat. Ayo kamu keluar gitu kan dari Iya, belakang langsung sep gitu keluar ya dok ya. Oke, itu yang dioperasi. Itu yang di jarasnya kita putus. Oh, Jaras itu jalur sinyal sarafnya. itu nggak apa-apa dok. Karena biasanya kalau ada satu takutnya korslet nih kayak ngeliatin gitu kan nggak ya? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, Itu oke. memang satu cabang aja sih. Satu aja. Yang dia selalu memerintah pada tubuh kita untuk kemudian mengeluarkan si hiperhidrosis ini. Betul. Oke. Nah untuk kalau operasi itu kan kadang-kadang, ini operasi kecil kan dok ya? Atau operasi besar? Tulang belakang soalnya ngomongnya. Oke. Operasi kalau zaman dulu ya, zaman dulu ini memang operasi yang besar. Karena saraf simpatis cabang dari vertebra itu, dari vertebra ini, cabangnya di sebelah atas ini ya. Ya. Jadi mesti dibuka dadanya. Kalau dulu. Kalau dulu. Wah serem banget. Gara-gara hiperhidrosis. Oke. Kalau sekarang? Kalau sekarang Operasi semakin kecil. canggih, jadi dengan sayatan yang kecil. Iya. Pakai kamera-kamera gitu juga? Betul, pakai kamera. Apa istilahnya? Istilahnya video assisted thoracoskopic. Nah ini Surgery, ya. kasih tahu dok. Apa itu kok bahasanya susah banget. VSAT ya? Via VATS. FATS, singkatannya Oke. FATS. Itu untuk apa aja dok? Apakah digunakan untuk hiperhidrosis aja atau bisa dengan yang lain? Karena kalau ngelihat di sini Dokter Aditya ini ya spesialis bedah torak, kardiak dan vaskular. Apakah si alat ini bisa digunakan selain hiperhidrosis atau yang lainnya? Menolong yang lain? Oke. Jadi kita singkat aja jadi FATS ya. Lebih simple gitu. Ya. Jadi Video assisted thoracostomy surgery susah. Oke. iya, jadi ini salah satu prosedur operasi minimal invasif melalui sayatan kecil. Ya. Dan pada saat operasi akan dimasukkan akan dimasukkan instrumen bedah, instrumen untuk pembedahan dan instrumen untuk videonya. Oke. Jadi instrumen yang membawa kamera ini akan mentransmisikan apa yang dilihat di dalam rongga dada itu menjadi tampilan video. Dari dalam ya dok? Dari katanya tulang belakang atau dari Dari sini samping. Oke. Tulang belakang kan di sini Dan nanti. seberapa panjang itu kabelnya? Karena kan ngambilnya kalau ke sini ke belakang lumayan kan dok? Lumayan, betul. 15 sampai 20 sih. Senti. Oke. Ya, yang masuk. kebayang sih. Tapi kecil kan dok? Berapa gede sih ininya? Paling 1 senti? Setengah senti? setengah sampai 1 senti ya. Kecil. Oke. Tapi 2 cabang? 2 alat. 2 alat langsung masuk bareng? Iya, oke. 2 lubang. Kecil sih pasti kan, karena ngomongnya adalah operasi kecil. Cuman ya, dan itu pasti bios total juga kan? Si pasien Betul, juga bios. nggak akan tahu. Nah dok cerita lagi terus habis gitu setelah itu mencari sampai ke bagian belakang, kemudian diputus atau disayat atau bagaimana tadi dokter? Oke. Iya, jadi yang kamera masuk, terus satu instrumen bedah ya. Yang kamera mentransmisikan yang dilihat di dalam ke video, sehingga videonya nanti yang membantu dokter bedah untuk memasukkan instrumen bedahnya ke jaras atau jalur saraf simpatis yang vertebra bagian atas. Nah itu ditek gitu aja, pakai dijahit, enggak langsung udah. Oh itu. Prosedurnya. Jadi, prosedur itu menggunakan harmonic scalpel istilahnya. Harmonic scalpel itu mentransmisikan energi panas itu sehingga jaringan yang kita targetkan itu menjadi terbakar dan terputus jalur sarafnya. Tapi tidak memberikan efek yang heboh ke samping ke mana-mana. Karena kan itu jalurnya banyak kan dok? Betul. Iya. Oke. Itulah kelebihannya si alat ini. Alat itu. Oke. Nah setelah selesai kemudian pasti nggak terlalu sakit, paling cuma bagian tertentu yang dirasakan sama pasien juga harusnya sih gimana dok? Sakit banget apa enggak? Karena ada sesuatu kan yang dimasukkan pertama, kemudian ada yang diputus. Apa yang biasa dirasakan dan berapa lama setelah pasca operasi ini dia bisa sekarang sudah nggak hiperhidrosis lagi? Oke, jadi dari awal pasti ya di biusnya total tidur ya. Total pengerjaan prosedur itu kanan kiri rata-rata 1-2 jam.
Lumayan ya, lumayan. panjang ya. Bukan operasi kecil sih sebenarnya itu, jadinya kerjaannya agak lumayan. Oke, kemudian lumayan, dok. Tapi sayatannya kecil. Kemudian setelah itu nanti akan dievaluasi di ruang pulih sadar, ruang pulih sadar. Nah di situ nanti dievaluasi biasanya 1 jam di ruang pulih sadar sudah bangun, udah mulai sadar. Rata-rata sampai 3 jam itu sudah sadar penuh. Ya setelah 6 jam baru bisa ke kamar mandi, jalan. Hari berikutnya boleh pulang. Oke. Sebenarnya itu untuk prosedural itunya lebih cepat ya dok, recovery-nya ya. Recovery-nya lebih cepat. Cuman pada saat operasinya yang sebenarnya tim medisnya sendiri yang lumayan untuk kerja mencari si simpatik itu tadi. Iya, sarafnya. Ya, oke. Dok, si alat ini bisa dipakai apa lagi, Dok? Oke, jadi ini kan tersedia di Rumah Sakit Premier kan? Ada betul. Berarti prosedur-prosedur yang sudah disebutkan sama Dr. Adi juga tersedia di Rumah Sakit Premier. Betul. Oke. Alat VATS ini biasanya umumnya untuk biopsi. Untuk biopsi saja. Kalau biopsi kan nggak perlu yang heboh-heboh, sayatannya besar. Jadi dengan alat itu kita ambil jaringan tumor sedikit, terus kita biopsi. Oke. Kemudian juga bisa mengatasi biasanya kalau CA paru itu cairan berlebihan di paru-paru kan lumayan tuh komplikasinya. Biasanya kan suka dikeluarkan, dipasang selang gitu. Pasang selang. Nah pakai itu bisa mengeringkan cairan itu. Tanpa prosedur yang seperti zaman dulu. Keluarnya berarti dari selang yang sama dok, yang si satu. Beda. Dimasukkan lagi alat suction namanya. Melalui sayatan kecil itu. Lebih membantu, lebih cepat ya. Oke. Kemudian apa lagi dok? Kemudian di samping itu juga ini untuk membuang kelebihan cairan sama operasi paru-paru. Operasi paru-parunya contohnya paru-paru ini kan terdiri dari beberapa lobus ya. Lobusnya maksudnya beberapa buah lah yang bergabung menjadi satu. Yang 2 gitu ya dok ya kelihatan. Jadi paru-paru. Nah ini kalau salah satu lobusnya tidak berfungsi, itu bisa dilakukan namanya lobektomi. Nah ini bisa melalui VATS. Itu apa dok? Oke, betul. Dia apain? Jadi itu salah satu lobusnya, lobus parunya itu diambil, dikeluarkan karena dia sudah tidak berfungsi. Jadi cuma satu aja. Cuman satu lobus, tapi masih ada lobus yang lain kan. Iya. Itu bisa ditolong dengan alat ini juga. Bisa dengan alat itu juga. Nah dok, ini yang paling penting ketika kita mengalami hiperhidrosis, mungkin Dr. Aditya bisa menyampaikan pesan apa yang harus dilakukan ketika kita sudah mencoba atau tahu mengidentifikasi bahwa kita mengalami hiperhidrosis, apa yang harus dilakukan. Kemudian mungkin ada tips juga untuk sahabat ngopi asik, karena ini dibilang nggak tahu di Rumah Sakit Premier seberapa banyak sih pasiennya dok? Banyak banget average. Masih balik lagi ini masih sedikit mungkin. Nah, masih banyak yang betul, belum tahu. karena yang paling penting itu adalah edukasi masalah hiperhidrosis ini. Karena nggak banyak yang paham. Mungkin ngerasa nggak pede, tapi nggak tahu cara menyelesaikannya seperti apa. Nah ini kan adalah salah satu hal yang perlu diketahui oleh sahabat ngopi asik juga. Silahkan Dr. Aditya. Oke, jadi hiperhidrosis ini kondisi yang mengkhawatirkan terutama untuk anak muda, untuk yang pekerjaannya membutuhkan excellence di bidang penampilan, dan kebanyakan masih banyak yang belum tahu. Nah, jadi saya ngasih pengertian kalau hiperhidrosis itu bisa disembuhkan melalui banyak macam penata laksanaan. Contohnya yang satu ya obat-obatan, kemudian botox, dan terakhir kalau tidak bisa memang dengan operasi. Nah, operasi ini memang menjadi istilahnya gold standard untuk pengobatan dari penyakit hiperhidrosis ini. Jadi kalau kamu mengalami keringat yang berlebih, yang tidak tahu nih penyebabnya apa, kok saya nggak olahraga, nggak dari cuaca panas kok tiba-tiba keluar keringat berlebih,
Nah, itu kondisi yang patut diperiksakan ke dokter. Nah, boleh nanti periksakan ke dokter yang biasa memeriksakan kamu di rumah sakit. Nanti mungkin dokternya akan dikonsultasikan ke dokter yang lebih berkompetensi dalam melakukan pembedahan. Jadi untuk hiperhidrosis ini jangan takut, jangan malu. Nah, nanti di operasi itu memang kalau mendengar kata-kata operasi ini jadi mengerikan ya kalau orang awam. Betul. Tapi sebenarnya dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, operasi ini bisa dilakukan melalui sayatan kecil yang minimal, yang kita sebut dengan video assisted thoracoskopik, dan resiko dan komplikasinya pun lebih rendah, dan recovery pasiennya jadi lebih singkat. Wah, ini paling penting karena wajib untuk diketahui sahabat Ngopi Asik, keringat berlebih bukan jadi persoalan karena semua bisa diselesaikan di Rumah Sakit Premier. Apalagi Dokter Adit juga sudah ngasih tahu gejalanya seperti apa, kemudian penanganannya seperti apa. Dok, yang terakhir pasien yang ada di Rumah Sakit Premier karena tidak begitu banyak, average orangnya ini umurnya rata-rata berapa, banyak cewek banyak perempuan, karena itu kan biasanya kalau kayak jantung bisa diketahui lebih banyak laki-laki gitu karena mungkin faktor perokok atau segala macam. Nah, kalau si hiperhidrosis, hiperhidrosis ini mostly kebanyakan perempuan umur usia produktif ya 20-30. Lebih banyak perempuan? Banyak perempuan. Tapi saya punya teori sendiri sih. Perempuan ini memang lebih aware ya sama badannya. Betul. Kok saya keringatnya lebih dari biasanya, berlebihan. Nah, dia langsung periksakan ke dokter. Beda sama cowok yang lebih cuek. Langsung tahu. Oke. Baik, Dokter Aditya, terima kasih sudah berbagi tentang hiperhidrosis dan mudah-mudahan ini jadi satu jawaban untuk kita semua. Apalagi yang ngerasa nggak pede karena keringat berlebih, semua bisa dapat jawabannya di Rumah Sakit Premier. Dan terima kasih sudah hadir, Dokter Aditya. Dan kita akan ketemu lagi nanti dengan topik yang berbeda, yang seru lagi di Ngopi Asik bersama Rumah Sakit Premier.